Meyakini kitab-kitab Allah SWT, mencintai Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's now? 3, 2, 1, go. Iman kepada kitab-kitab Allah SWT meliputi makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT, beriman kepada kitab-kitab Allah SWT. Sekarang makna iman kepada kitab-kitab Allah SWT. Apa arti iman kepada kitab-kitab Allah SWT? Nah, bacalah dalil tentang iman kepada kitab Allah SWT sebagai berikut. Nazala, dia telah menurunkan, alaika, atasmu, alkitab, bil haqqi, dengan sebenarnya, musaddiqol lima, membenarkan terhadap apa atau kitab, baina, antar, yadaihi, dua tangannya, wa anzala, dan dia menurunkan at-taurat, Taurat, wal injil, dan injil, min qablu, sebelum, dari, huda, menjadi petunjuk, linasi, bagi manusia, wa anzala, dan dia menurunkan al-furqan, kitab. Berikut nama-nama kitab Allah SWT dan Rasul penerimanya. Nama kitab: Taurat, penerima Nabi Musa alaihissalam, ditujukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Zabur, penerima Nabi Daud alaihissalam, ditujukan kepada Nabi Daud alaihissalam dan Bani Israel. Injil, penerima Nabi Isa alaihissalam, ditujukan bagi Nabi Isa alaihissalam dan Bani Israel. Al-Quran, penerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran, penerima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ditujukan bagi seluruh umat manusia. Selanjutnya, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman pada kitab-kitab sebelum Al-Quran dengan meyakini bahwa ajaran pokok kitab Taurat, Zabur, dan Injil telah terkandung dalam Al-Quran. Sedang cara beriman kepada kitab Al-Quran adalah dengan membaca dan mengamalkan Al-Quran. Hikmah beriman pada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, menjadi petunjuk dan pedoman manusia. Yang kedua, memperkuat keimanan ketika menanamkan nilai-nilai toleransi. Mari kita pelajari tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin kepada Allah dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yahdi billahi manittaba'a ridwanahu subulus salami wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdi bihim ila syiratim mustaqim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan
orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat untuk menuju jalan yang diridhoi oleh Allah. Selain kitab, Allah juga menurunkan suhuf adalah lembaran-lembaran wahyu Allah. Ada beberapa suhuf yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam sebanyak 10 suhuf, Nabi Syed alaihissalam sebanyak 50 suhuf, Nabi Idris alaihissalam sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam sebanyak 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam sebanyak 10 suhuf. Berikut adalah kitab-kitab Allah. Pertama, Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-22 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah SWT untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Kitab Taurat berisi 10 perintah Allah kepada semua umat manusia. Yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. 2, janganlah kamu menyembah patung atau berhala, menyerupai apapun juga. 3, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabtu. 5, hormatilah ayahmu dan ibumu. 6, janganlah kamu membunuh sesama manusia. 7, janganlah kamu berzina. 8, janganlah kamu mencuri. 9, janganlah kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. 10, janganlah kamu mengingini apapun juga yang dimiliki sesamamu. Yang kedua, kitab Allah yaitu Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Kitab Zabur diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Kitab yang ketiga diturunkan Allah adalah kitab Injil. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad pertama Masehi. Kitab Injil ini diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dan menggunakan bahasa Suryani. Kitab Injil pertama berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2, membenarkan keberadaan kitab Taurat. 3, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di samping ada kitab Injil, penjelasan juga terdapat dalam kitab Taurat. Yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kitab suci Al-Quran diturunkan Allah SWT sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sekarang isi Al-Quran itu adalah yang pertama, akidah, yaitu keyakinan yang menitik beratkan pada ketauhidan dan beribadah kepadanya. Kedua, syariah, yaitu hukum Islam yang meliputi ibadah dan muamalah. Yang ketiga, akhlak, yaitu yang berkaitan dengan perilaku, sopan santun, baik hubungannya dengan Allah atau dengan sesama manusia. Yang keempat, berita gaib, yaitu berkaitan dengan dunia yang tidak terjangkau oleh pengetahuan manusia. Yang kelima, janji bagi yang taat pada Allah dan ancaman bagi yang melanggarnya. Yang keenam adalah kisah para rasul dan umat yang terdahulu. Nah, sudah paham kan apa saja yang dimaksud dengan beriman kepada kitab-kitab Allah dan macam-macam kitab-kitab Allah itu. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.